Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila untuk kita semua. Hari ini hari Ahad 12 Januari 2025 adalah tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah ya. Pembahasan lebih lengkap tentang ini nanti akan ada dalam program atau tayangan Sunday with James Cohen Smith Windsor yang nanti akan tayang langsung live ya. Habis saya nanti menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan menghadiri kuliah subuh bersama salah satu alim ulama dari Universitas PTIQ Jakarta setelah sholat subuh nanti dengan tema hidup lebih mulia dengan memanfaatkan waktu ya. Jadi pembahasan lengkap tentang apa yang saya bahas singkat ini nanti akan ada di dalam Sunday with James Cohen Smith Windsor setelah sholat subuh nanti. Setelah saya menghadiri sholat subuh dan kuliah subuh nanti sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ke atas nanti ya. Oke teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, jadi gini ya, saya cuma mau menyampaikan beberapa hal ya. Ini dari pidatonya Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke 52 ya, tanggal 10 Januari 2025 kemarin. Saya punya pandangan ya, bahwa sebenarnya Soekarnoisme, Marhainisme dan sosialisme itu adalah sama loh. Marhainisme ini kan ketika Bung Karno bertemu seorang petani ya yang bernama Mang Ain di Bandung atau Kang Ain di Bandung, dan isi dari ideologi ini kan adalah pemuliaan terhadap kaum proletar. Kaum proletar itu kan kaum kelas pekerja, working class gitu ya. Dimuliakan gitu loh, dimuliakan dan tidak dimusuhi kaum proletar ini. Ibaratnya Marhainisme ini adalah proletariannya versi Indonesia gitu loh. Ada juga yang mengatakan Marhainisme ini adalah sosialisme dalam kacamata Indonesia. Berarti secara tidak langsung ya, Bung Karno ini menciptakan Indonesia ini sebagai negara yang sosialis. Sebagai negara sosialis walaupun yang serupalah dengan yang ada sekarang, beberapa negara sosialis yang memang tidak mentahbiskan dirinya sebagai republik sosialis seperti India, Portugal, Sri Lanka, Guyana dan sebagainya. Anda tahu nggak, Portugal itu adalah negara sosialis loh. Tanpa ada sangka-sangka, Portugal itu adalah sebuah negara sosialis. Portugal, India pun itu juga republik sosialis. Portugal, India, Aljazair ya. Aljazair itu juga adalah sebuah negara sosialis. Walaupun tidak mentahbiskan dirinya sebagai sebuah republik sosialis atau socialist republic ya, seperti Tiongkok, seperti Vietnam, seperti Laos ya. Tapi Soekarno ini memang menciptakan dan menghendaki Indonesia ini adalah negara yang sosialis.
Bukan negara individualis, apalagi negara kapitalis, tapi negara sosialis. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi sosial dan berbasiskan kepada ekonomi kerakyatan. Dan demokrasi kita juga merupakan people's democracy, demokrasi kerakyatan gitu loh. Demokrasi kerakyatannya adalah konsep demokrasi yang diambil dari negara-negara yang bernomenklatur People's Republic atau Republik Rakyat. Gitu loh. Dan negara-negara yang bernomenklatur Republik Rakyat ini bukan hanya monopoli negara-negara komunis seperti Tiongkok atau Korea Utara. Aljazair itu adalah sebuah negara Republik Rakyat. Bangladesh adalah negara Republik Rakyat. Tanpa disadari, Bangladesh itu pun juga merupakan negara sosialis. India, Bangladesh itu adalah negara sosialis. Ya. Sri Lanka, walaupun tidak mentahbiskan sebagai sebuah republik yang sosial, kecuali Sri Lanka yang menegaskan ada kata sosialis di nama resmi negaranya. Kalau India kan dalam pembukaan undang-undang dasarnya atau pembukaan konstitusinya, bahwa India adalah negara yang demokratis, sekuler, negara republik yang berdemokrasi secara sekuler dan sebuah negara sosialis. Negara republik, ya kalau bahasa Inggrisnya a secular democratic republic and secular democratic socialist republic dalam konstitusinya loh. Jadi sebenarnya Bung Karno ini menciptakan Indonesia itu sebagai sebuah negara sosialis. Jadi pada intinya Soekarnoisme, Marhainisme dan sosialisme itu adalah sama sebenarnya. Soekarnoisme dan Marhainisme itu adalah sosialis versi Indonesia. Ya, yang memuliakan kaum kelas pekerja, yang memuliakan kaum marginal, yang memuliakan kaum kaum ya proletar, ya bukan memuliakan elit. Nah, itu yang dihendaki oleh Bung Karno. Adalah sebuah Indonesia yang bersosialis, bukan berkapitalis seperti yang ada sekarang ini. Gitu. Jadi tidak seharusnya ajaran sosialisme itu dilarang oleh TAP MPR tahun 67. Ini kan TAP MPR tahun 67 itu yang melarang segala bentuk ajaran Soekarno itu kan sebagai bagian dari desoekarnoisasi yang dilancarkan oleh Soeharto sebenarnya. Tapi ya ini harus segera dicabut TAP MPR tentang itu, karena sebenarnya secara tidak langsung Soekarno tuh kepengen Indonesia menjadi sebuah negara yang sosialis. Pembahasan lebih lengkap nanti di Sunday with James Windsor. Sampai untuk saat ini terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.